Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya kelas 11 yang berbahagia. Pertama, saya mengucapkan selamat atas keberhasilan kalian telah naik ke kelas 11. Nanti akan ketemu dengan saya, yaitu Bapak Sabila Rosad, dengan mata pelajaran fisika. Langsung saja untuk kelas 11 ini yang kita bahas pertama kali adalah kesetimbangan dan dinamika rotasi. Tujuan dari pembelajaran ini, setelah kalian menyimak video yang nanti akan kalian perhatikan bersama-sama, maka diharapkan siswa itu sudah mengerti tentang momen gaya, momen inersia, kesetimbangan titik, kesetimbangan partikel, dan titik berat. Untuk itu, marilah kita simak video yang kami tayangkan ini. Oke, yang pertama tentang momen gaya, ini dinamika rotasi. Jadi dinamika rotasi itu mirip dengan dinamika partikelnya Newton ya. Jadi dinamika rotasi itu mirip dengan dinamika partikel. Cuman kalau dinamika rotasi kita menganalisa gerak yang melingkar, gerak yang berputar ya. Kalau dinamika partikel hanya pada satu sumbu, artinya satu arah gitu ya, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Ada benda didorong ya kan ke kanan. Kalau ini bukan benda didorong, tapi benda akan didorong lalu dikasih gaya maksudnya, lalu akan berputar. Misalnya kalian dorong pintu, nah itu adalah salah satu aplikasi dari dinamika rotasi. Nah, yang pertama kalian harus tahu dinamika rotasi itu berhubungan dengan momen gaya. Apa itu momen gaya? Momen gaya ini adalah ya istilah baru ya buat kalian. Momen gaya itu nama lainnya torsi, lambangnya seperti huruf T ya. Momen gaya ini adalah ukuran keefektifan gaya yang bekerja pada suatu benda untuk memutar benda tersebut terhadap titik poros tertentu. Ya, besarnya adalah F dikali dengan R. Di mana torsi adalah momen gaya satuan Newton meter, F itu gaya dan R-nya jarak gaya yang tegak lurus terhadap poros. Nah, contoh di sini ya. Kalau kalian punya poros, ya di titik sini adalah poros. Lalu dikasih gaya dari ujung yang satu lagi, ya berarti momen gayanya, torsinya adalah F dikali dengan jarak yang tegak lurus nih, R ya, yaitu L kali sin theta. F kali L sin theta. Di mana L-nya itu adalah panjang dari bendanya, panjang dari baloknya misalnya, atau panjang dari pintunya. Andai kata ini kalian lihat pintu dari atas gitu kan, seperti ini kurang lebih ya. Dorong pintunya seperti ini. Nah, dorongan kalian itu akan seberapa efektif tergantung dari sudut terhadap porosnya, ya kan? Kalau kalian dorongnya seperti ini, yang akan kepake hanya F kali L sin theta aja, nggak seluruh F kali L. Ya, jadi momen gayanya dikali dengan sudutnya ya, sin theta. Makanya kalau kalian dorong pintu mendekati engsel pintu itu makin berat ya kan, atau makin sulit, itu memang karena berdasarkan momen gaya R-nya makin kecil, maka momen gayanya akan makin kecil ya kan, untuk gaya F yang sama. Jadi kalau kalian dorong dengan gaya yang sama di dekat engsel sama di ujung yang satu yang berjauhan dari engsel, itu lebih mudah yang jauh karena jaraknya itu udah lebih jauh. Akibatnya momen gayanya akan lebih besar ya. Jadi dengan gaya yang sama kalian bisa memutar pintunya itu lebih mudah karena momen gaya lebih besar ya. Jadi ini salah satu aplikasinya tentang mendorong pintu. Kalau makin dekat dengan engsel, kalian tidak akan bisa semakin mudah mendorong pintu, tapi malah semakin berat. Apalagi kalau engselnya yang didorong ya kan. Kalau engselnya didorong malah nggak akan berputar. Nah itu nanti hubungannya ke R-nya 0. Kalau R-nya 0 ya nggak akan berputar ya kan. Momen gaya, mau dikasih gaya seberapa besar terhadap poros, terhadap engsel pintu, mau arahnya seperti apapun, engsel yang didorong ya pintunya nggak akan muter ya kan. Jadi nggak berpengaruh. Itu tidak menghasilkan momen gaya. Yang berikutnya momen inersia. Momen inersia ini analoginya dengan massa ya di dalam dinamika partikel. Jadi ukuran kelembaban benda yang mengalami gerak rotasi. Semakin besar momen inersia, bendanya makin sulit berputar. Nah itu kurang lebih analoginya ya. I makin besar berarti bendanya sulit berputar dengan gaya yang sama. Sulit berotasi. Nah di sini
rumus dasarnya adalah I sama dengan M kali R kuadrat untuk partikel ya. Partikel dan terhadap poros diputar gitu ya. Dan kalau dia bendanya terdiri dari benda tegar yang masanya terdistribusi kontinu, itu pakai integral dari R kuadrat dari dm. Jadi dari setiap massa yang sangat kecil itu diintegrasi terhadap jarak di kuadrat ya, terhadap poros yang kalian mau hitung. Nah, di sini contohnya yang tadi ya. Untuk partikel diputar terhadap poros tertentu, maka massa akan berpengaruh dan jarak juga berpengaruh ya. Nah, yang lebih banyak kita bahas nanti yang tentang momen inersia benda tegar ya. Jadi ada benda-benda yang umum dan sering kita pakai dalam dinamika rotasi ini. Yang pertama adalah batang silinder. Kalau benda berbentuk batang silinder bisa dibagi dua yang umum ya. Yang pertama porosnya di pusat, yang kedua porosnya di ujung. Nah, contoh yang porosnya di pusat. Jadi ada batang diputar dari pusat ya, ini diputar dari pusat. Panjang batangnya itu L, momen inersianya adalah 1/12 M kali L kuadrat, di mana L-nya adalah panjang dari batangnya ya, dalam meter. Lalu kalau diputar dari pinggir, itu jadi 1/3 M kali L kuadrat. Ini udah hasil integral yang tadi ya, integral dari R kuadrat dm. Ini kalian tinggal pakai aja. Nah, kenapa sih yang di ujung kok lebih besar? Nah, ini kalian bisa praktekkan sih ya. Kalau misalnya kalian pegang sebuah bolpen ya di tangan kalian, lalu kalian putar di tengah bolpennya. Sama satu lagi bolpen yang sama kalian pegang ujungnya baru kalian putar. Pasti kan lebih berat yang kalian pegang ujungnya lalu diputar ya kan. Karena massa yang ditahan oleh porosnya itu ya semua batang ini. Tapi kalau yang di tengah itu seakan-akan massa di kiri dan di kanan ini kebagi dua dan dia saling menyeimbangkan, lebih mudah. Maka inersianya akan lebih kecil dibandingkan yang dari ujung. Jelas ya ini ya. Makanya poros itu sangat berpengaruh terhadap inersia. Berikutnya adalah bangunan silinder ya. Ini sering sekali ya. Dan katrol itu termasuk silinder pejal, dan ini kalian harus hafal ya inersianya katrol. Nanti kita akan pakai lagi dinamika rotasi ini berbagai macam soal tentang katrol ya. Mirip sama dinamika partikel hukum Newton di kelas 10. Tapi kita analisa katrolnya sekarang. Katrolnya ikut berputar. Nah, yang pertama adalah silinder berongga. Itu ya ini saya gambar ada dua jari-jarinya ya. R1 jari-jari yang dalam, R2 jari-jari yang luar. Inersianya tergantung dari setengah M kali R1 kuadrat tambah R2 kuadrat. Dua-duanya dalam meter ya. Semua fisika besaran panjang dalam meter. Ini silinder semua diputar terhadap poros ya. Yang kedua silinder pejal. Nah, ini katrol yang tadi ya. Jadi dia pejal seperti katrol gitu. Atau seperti apa ya, tabung gitu ya, tabung yang padat. Setengah kali M kali R kuadrat. Yang ketiga tipis berongga. Tipis berongga sama berongga bedanya adalah kalau tipis berongga ini kaleng gitu ya, dia sangat tipis, jari-jari satu sama jari-jari dua hampir sama, jadi cuman M kali R kuadrat aja. Kalau ini dia berongga seperti cincin ya, mirip seperti cincin atau kue donat gitulah ya. Jadi ada jari-jari yang berbeda antara R1 dan R2. Oke, ini ada beberapa bangunan silinder. Berikutnya ada bola. Nah, ini juga sering keluar ya, bola pejal sama bola tipis berongga. Bola pejal berarti bola tapi full gitu ya, padat sekali seperti kelereng. Inersianya 2/5 mr kuadrat, R-nya jari-jarinya bola ya kan, dalam meter. Lalu yang tipis berongga ini seperti bola apa ya, bola yang kosong ya tengahnya ya, bola tiup gitu atau balon. Tapi balon sih ya seperti balon ya, tapi dia lebih berat lah intinya. Bola tapi yang ditiup, bola sepak gitu, tapi dia sangat tipis sih. Inersianya adalah 2/3 M kali R kuadrat, putarnya terhadap poros di tengah juga ya. Nah, berikutnya teorema sumbu sejajar ini masih berhubungan dengan inersia, yaitu I2 sama I1 tambah M kali L kuadrat. Ini gunanya buat apa sih? Nah, ini kan semua yang diketahui adalah diputar terhadap poros ya. Di tengah, untuk bola kan diputar di tengah, lalu silinder putar di tengah. Batang silinder ada di poros, ada yang di pusat sama di ujung. Gimana kalau silindernya itu diputar dengan jarak misalnya 1 meter dari ujung? Kan beda, nggak ada inersianya di sini. Nah, kalian bisa hitung.
Misalnya bola diputar bukan dari tengah tapi dari pinggir. Nah, itu juga bisa dihitung inersianya. Akan berbeda ya kan dengan bola diputar dari tengah. Pakai teorema sumbu sejajar yaitu I2 sama I1 tambah M kali L kuadrat, di mana I2 adalah inersia pada poros kedua yang kita sudah pindah porosnya ya. Yang I1-nya adalah pada pusat. Nah, L adalah pergeseran poros diukur dari pusat ya dalam meter. Saya kasih contoh deh. Tadi kan ada batang tuh ya. Yang di pusat sama yang di ujung. Nah, yang satu 1/12, satunya 1/3. Ini ada pembuktiannya ya. Nah, yang pertama porosnya di pusat, lalu digeser porosnya menjadi di ujung. Ya, berapakah inersia di ujung? Kalian tahu inersia di pusat, I1-nya itu adalah 1/12 M kali L kuadrat. Nah, pergeserannya sejauh setengah L, ya kan? Karena dia digeser dari pusat ke ujung. Jadi M kali L, L ini pergeserannya yaitu setengah dari panjang batang tadi ya. Setengah L dikuadrat jadi 1/4 L kuadrat kali M. Tambah 1/12 M kali L kuadrat, ini sama yang penyebut jadi 4/12 M kali L kuadrat atau 1/3 M kali L kuadrat ya kan. Jadi jawabannya 1/3 M kali L kuadrat sesuai dengan yang tadi ya. Sesuai dengan yang tadi 1/3 M kali L kuadrat ini diturunkan dari yang 1/12 sebenarnya 1/12 M kali L kuadrat. Oke, teorema sumbu sejajar udah. Berikutnya tentang hukum kala momentum sudut. Nah, ini juga berlaku ya. Selain hukum kala momentum yang linear kalian udah pelajari di kelas 10. Nah, analogi dengan hukum kala momentum linear, jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada satu sistem yang mengalami gerak rotasi, maka momentum sudut sistem selalu tetap. Artinya momentum sebelum berputar pasti sama dengan sesudah berputar. Atau sebelum ada tumbukan gitu ya, bukan sebelum berputar sih. Sebelum ada tumbukan dengan sesudah ada tumbukan, selama dia berotasi berarti sama. Andai kata kalian punya CD lagi berputar gitu ya, disk lagi berputar terhadap poros, lalu tiba-tiba kejatuhan batu di sini. Nah, antara sebelum dan sesudah kejatuhan batu, dia mengalami momentum sudut yang kekal. Artinya setelah kejatuhan batu yang kecil, kerikil misalnya, pasti kan kecepatan sudutnya pasti akan berkurang ya kan, karena dia menambah bebannya putaran. Nah, itu kurang lebih analoginya. Lambangnya adalah L ya. L adalah momentum sudut, rumusnya adalah I kali omega, di mana I-nya momen inersia, omeganya adalah kecepatan sudut. Jadi momentum sebelum terjadi tumbukan sama dengan momentum sesudah terjadi tumbukan pada gerak yang berotasi atau gerak melingkar. Nah, ini adalah rumus-rumus yang akan kita pakai ya. Analogi translasi dan rotasi. Tadi kan udah beberapa ya. Kecepatan itu ditranslasi lambangnya V. Kalau kecepatan sudut jadi omega, yaitu V per R. Percepatan itu A. Percepatan sudut adalah alfa, yaitu A dibagi dengan R ya. Lalu massa adalah M. Momen inersia adalah I. Jadi massa sama momen inersia itu sama ya. Massa makin besar ya kan, kalian kalau dorong benda makin besar massanya pasti makin sulit untuk bergerak. Nah, itu sama dengan analoginya inersia. Inersia makin besar artinya bendanya makin sulit untuk berputar. Berikutnya adalah gaya. Nah, gaya kalau translasi kan F ya lambangnya, satuannya Newton. Nah, kalau di dinamika rotasi adalah momen gaya atau torsi yang tadi kalian udah pelajari ya. Hukum kedua Newton, sigma F sama M kali A berubah menjadi sigma torsi sama dengan I kali alfa. Ini sangat sering dipakai ya, jadi harus ingat dan harus mengerti konsepnya. Mungkin nanti di contoh soal video berikutnya kalian bisa lihat ada sigma torsi sama I kali alfa. Berikutnya momentum, tadi udah ya, momentum adalah M kali V. Kalau yang momentum translasi ya kan lambangnya P. Kalau momentum sudut adalah I kali alfa. Jadi mirip ya, M-nya itu adalah I ya kan analoginya. Lalu V-nya jadi, oh iya sorry, ini bukan alfa ya, omega, sorry ya. I kali omega ya, sama dengan yang sebelumnya, I kali omega bukan alfa. V-nya adalah di sini V-nya adalah omega ya kan analoginya. Lalu EK kan yang umumnya setengah M kali V kuadrat, M-nya diganti jadi I, V-nya adalah omega, jadi setengah I kali omega kuadrat. Nanti akan banyak sekali dipakai. Hukum kala energi juga akan berlaku, tapi untuk dinamika rotasi ditambah dengan EK rotasi. EK pada gerak rotasi yaitu setengah I kali omega kuadrat. Oke.
Berikutnya tentang kesetimbangan benda tegar, ini sangat mudah ya. Kesetimbangan benda tegar itu modalnya cuman 3 ini aja. Sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, sigma torsi sama dengan 0. Nanti contoh soalnya kalian bisa lihat di video tentang kesetimbangan benda tegar ya, supaya kalian lebih mengerti. Tapi kalau saya kasih contoh, misalnya seperti ini. Kalian punya batang ya, di sini diengsel, dipaku ya kan, lalu disangga oleh tali. Ini papan reklame, iklan gitu ya, di pinggir toko. Ini kenapa bisa diam papannya ini? Karena memang yang pertama ada gaya di sini ya kan, gaya paku yang atau gaya bautnya engsel lah. Lalu ada gaya tali ya kan, di atas juga ada gaya tali yang diikat terhadap tembok. Nah, modal untuk mengerjakan ini hanya sigma torsi sama dengan 0, sigma Fx sama dengan 0, dan sigma Fy sama dengan 0. Gimana penerapannya nanti kalian bisa lihat di video berikutnya ya, tentang kesetimbangan benda tegar, contoh soalnya, supaya kalian bisa lebih mengerti. Yang penting kalian harus ngerti dulu konsep dinamika rotasinya. Dinamika rotasi, lihat dulu videonya soal latihan, baru kesetimbangan benda tegar ini lebih mudah dibandingkan dinamika rotasi. Alhamdulillah penayangan video sudah berjalan dengan lancar. Saya berharap semuanya sudah jelas. Untuk itu, agar anak-anak lebih memahami tentang materi ini, maka dipersilahkan untuk mengerjakan di UKBM halaman 5, dikerjakan di buku masing-masing. Selamat belajar, sampai ketemu di kegiatan yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.